Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Maharani dengan NPM A1G023045. Di sini saya akan menampilkan video simulasi pengembangan pembelajaran PKN di SD dengan dosen pengapu Bapak Raffi Febrian Putra MPD. Dengan capaian yaitu menunjukkan perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan di lingkungan sekolah dan sekitar sebagai wujud bela negara. Adapun media yang saya gunakan yaitu papan gotong royong di lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Yang dimana nanti pada kegiatan ini peserta didik itu akan memasukkan stick bergambar seperti stick gambar gotong royong di lingkungan masyarakat, yaitu ada gambar kegiatan poskamling di masyarakat. Jadi siswa akan memasukkan gambar tersebut ke bagian gotong royong di lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya gambar kedua itu ada kegiatan siswa-siswi SD yang menanam tumbuhan di sekolah. Yang dimana ini termasuk ke kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar, di lingkungan sekolah. Itulah saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar kalian semua? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut saya masing-masing. Untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, banyak kita berdoa. Berdoa. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Tata, Ibu. Ian, Hadir, Bu. Agustina, Hadir, Bu. Rizky, Ibu. Tasya. Hadir, Bu. Wah, Ibu rajin-rajin semua ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Untuk semuanya, silakan berdiri. Garuda. Jaga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
memotong piket kelas? Bagaimana perasaannya jika ada teman yang tidak mau bergotong royong? Ya, benar. Jadi anak-anak, gotong royong itu adalah kewajiban bersama. Jika semua mau bekerja sama, maka sekolah akan menjadi tempat yang sehat, nyaman, dan menyenangkan. Sebelum pelajaran kita hari ini, jadi tujuan pembelajaran kita itu yaitu peserta didik itu mampu memahami makna gotong royong, manfaat gotong royong, serta contoh-contoh gotong royong. Jadi di sini kita membuat kesepakatan terlebih dahulu ya. Pertama, jika guru menjelaskan, maka kalian harus memperhatikan guru. Yang kedua, ketika berkelompok nanti kalian harus bekerja sama ya. Siapa yang di sini yang pernah melihat kegiatan gotong royong? Saya. Ya, Rizky. Yang orang bersihkan sekitaran jalan dulu. Ya. Bersihkan diri. Yang lainnya siapa? Irna. Agustina ya. Melihat tiket. Ya, Tata. Membersihkan masjid, Bu. Ya, benar sekali. Apa akibatnya jika gotong royong tidak dilakukan bersama-sama? Capek. Yang lain apa? Ayo. Jadi lama, Bu. Ya, iya benar sekali. Jadi kalau kita tidak melakukan kegiatan gotong royong secara bersama-sama, maka kegiatan gotong royong itu akan selesainya itu lama. Nah, di sini ada permasalahan. Di sebuah sekolah itu terdapat sebagian siswa yang mau bergotong royong. Ada yang tidak mau ikut piket kelas, membuang sampah sembarangan, dan membiarkan kelas tetap kotor. Apa yang akan terjadi jika semua orang bersikap seperti itu? Siapa yang mau jawab? Dian. Kelas akan menjadi kotor, Bu, dan pembelajaran terasa tidak aman dan nyaman. Ya, benar sekali. Jadi, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai pentingnya melaksanakan gotong royong. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Karena hidup bersama orang lain, kita harus menciptakan kehidupan bersama yang rukun dan damai. Adapun manfaat dari gotong royong, yang pertama itu menciptakan lingkungan yang harmonis, yang kedua lingkungan lebih aman dan damai, yang ketiga pekerjaan jadi lebih cepat selesai, dan yang keempat itu menumbuhkan kebiasaan tolong menolong. Selanjutnya itu ada gotong royong dalam mewujudkan bela negara. Meski Indonesia telah merdeka, kita tetap harus ikut serta dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan negara. Contohnya itu yang pertama, menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Kedua, meningkatkan sikap toleransi, ikut bergotong royong dalam kerja bakti, dan menjaga fasilitas umum. Selanjutnya itu ada gotong royong di lingkungan sekitar. Kegiatan gotong royong ini dapat dilakukan di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Gotong royong itu merupakan nilai luhur asli bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya itu ada penguatan profil pelajar Pancasila dalam elemen gotong royong yang dapat dilakukan. Yang pertama itu berkolaborasi, yang kedua peduli, dan yang ketiga itu berbagi. Selanjutnya itu contoh gotong royong di lingkungan sekolah ada melaksanakan piket kelas, menanam pohon di lingkungan sekolah, dan merapikan perpustakaan. Selanjutnya contoh gotong royong di lingkungan masyarakat yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, saling membantu warga yang mengalami kesulitan, dan gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Nah, di sini Ibu ada media papan gotong royong di lingkungan sekitar.
Dimana nanti kalian itu memasukkan stick ini ke dalam gotong royong di sekolah atau masyarakat. Contohnya ini adalah gambar kegiatan poskamling di masyarakat. Jadi ini merupakan kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Jadi dimasukkan ke masyarakat. Selanjutnya siapa yang mau maju? Saya. Ya, Tata. Yang maju. Berapa, Bu? 2. Ini membersihkan kelas ya. Tadi gotong royong sekolah, ini membersihkan depan rumah lagi gotong royong masyarakat. Apakah jawaban Tata benar? Benar. Artinya siapa yang mau maju? Ya, Tasya, ayo maju. Yang 2. Ini di sekolah. Ini gambar apa? Ini gambar orang yang sedang membersihkan lingkungan sekolah. Lalu ini ada orang yang gotong royong menebang pohon yang sudah tua. Apakah jawaban Tasya benar? Benar. Tasya. Yang terakhir, ayo siapa maju? Ya. Kita kan dipilih. Yang pintar tidak dipilih. Itu gambar apa? Warga membersihkan halaman sekitar. Ini termasuk ke dalam gotong royong di lingkungan masyarakat. Lalu ada anak siswa itu membersihkan kaca kelas. Ini termasuk gotong royong di lingkungan sekolah. Ya, tepuk tangan untuk dia. Apakah semuanya masih semangat? Karena kalian tidak semangat lagi, kita harus berikan terlebih dahulu ya. Untuk semuanya ayo maju. Siapa yang mau memimpin? Rizky. Yo Rizky. Semuanya gerak ya. Dan semuanya silakan duduk kembali. Baiklah. Di sini bakal membagi menjadi 2 kelompok. Ada yang 2 orang dan ada yang 3 orang. Kelompok pertama itu ada Tata, Dian, dan Agustina. Dan di kelompok kedua itu ada Rizky dan Tasya. Baik, sebelum kalian mengerjakan LKPD, di sini kalian bisa membaca petunjuk pengerjaannya terlebih dahulu. Di sini Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Yang pertama itu baca instruksi kegiatan. Siapa? Rizky, dia jangan bentar ya, jadi Rizky. Jadi petunjuk pengerjaan yang pertama itu bacalah instruksi kegiatan dengan seksama. Yang kedua bacalah kasus dan jawablah pertanyaan yang sudah disediakan. Yang ketiga itu diskusikan bersama dengan teman kelompok. Jika ada kesulitan silakan bertanya ya. Iya, Ibu. Yuk semuanya dikerjakan. Iya Bu. Kelompok 2 mencontek Bu. Yang nyontek ya anak-anak.
Gimana? Pada yang kesulitan? Belum. Kerjasama ya sama kelompoknya. Ya, Bu. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi? Saya kan ada dua. Jadi kami dari kelompok Bunga Bangkai ini mempresentasikan Ibu. Jangan ngejek teman-temannya ya. Masukkan meja, Ibu. Masukkan budi. Semuanya diam ya. Perhatikan semuanya. Jadi masalah yang ada di cerita itu tuh tentang lingkungan sekolah yang kotor. Lalu bagaimana perasaanmu jika tidak ada teman yang mau ikut gotong royong? Tentunya marah dan kesal. Selanjutnya ada, menurut kalian apa arti dari gotong royong? Jadi gotong royong itu adalah bekerja dengan bersama-sama. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ayo kelompok dua, maaf ya. Kelompok dua silakan duduk kembali. Selanjutnya untuk kelompok satu membacakan hasil diskusinya ke depan. Ayo. Kami dari kelompok Jadi, soal yang pertama itu apa masalah utama dari cerita di atas? Terdapat beberapa siswa yang tidak ikut bergotong royong karena hanya duduk dan bermain sehingga pekerjaan menjadi lama selesai dan kelas menjadi kurang rapi. Nah, dan yang kedua yaitu bagaimana perasaanmu jika temanmu tidak mau ikut gotong royong? Saya merasa kecewa, sedih, kesal karena pekerjaan menjadi lebih berat. Selanjutnya, menurut kalian apa arti dari gotong royong? Gotong royong adalah bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu dan agar lebih cepat dan ringan. Terima kasih. Apakah jawaban nomor satu benar? Satu. Baik, siapa di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Yo, Rizky, ayo. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang kegiatan gotong royong, Bu. Nah, gotong royong itu ada di sekolah dan di masyarakat. Kalau di sekolah itu bisa membersihkan lingkungan sekolah ataupun kegiatan di kelas. Kalau di masyarakat itu seperti bisa menawar pohon, membersihkan lingkungan sekitar di masyarakat. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Rizky. Benar ya apa yang dikatakan Rizky, bahwasanya kita hari ini belajar tentang pentingnya melaksanakan gotong royong. Yang dimana kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah. Ada contoh di lingkungan sekolah yaitu membersihkan kelas, menanam pohon, dan membersihkan lingkungan kelas. Dan contoh untuk kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat yaitu membantu tetangga yang mengalami kesusahan, menebang pohon bersama serta membersihkan lingkungan RT bersama-sama. Baik, di sini apakah semuanya membawa handphone? Baik, di sini Ibu ada soal evaluasi, di mana kalian harus mengerjakannya secara mandiri ya. Iya, Bu. Silakan
Oke sih dulu. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Apakah nilai sudah bisa dilihat? Sudah. Berapa nilainya? 100. Wah, nah ibu hebat-hebat semua ya. Iya. Baiklah, anak ibu. Jadi nilai ibu akan ibu masukkan ke daftar nilai kalian ya. Iya, Bu. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkannya di bagian mana? Apakah ada pembelajaran kita hari ini yang menyulitkan? Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu daerah dari Bengkulu Selatan, yaitu Setunggang Setungguan. Untuk semuanya bisa berdiri. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Untuk doanya untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, dan kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik anak-anak, itulah saja pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.